Di balik setiap hal yang viral, selalu ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Viral Stories, channel yang membahas semua hal-hal yang viral dan menginspirasi. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan berkomentar, agar kami lebih bersemangat untuk mengungkap semua cerita viral. Indonesia, sebagai negara kepulauan, dengan kekayaan laut yang melimpah, menyimpan berbagai legenda tentang penguasa lautan. Cerita-cerita ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tentang para ratu penguasa lautan, seperti Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar, yang kisahnya masih sering diperbincangkan hingga kini. Legenda-legenda ini tidak hanya menambah kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dan lautan yang mengelilingi mereka. Berikut ini adalah kisah 3 ratu penguasa lautan di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber dan legenda Nusantara. 1. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok wanita cantik, bergaun hijau, yang memiliki kerajaan besar, memimpin para makhluk halus di wilayah pantai selatan. Maka tak heran, ia dijuluki sebagai Ratu Pantai Selatan. Dalam kisah penguasa lautan Indonesia ini, Nyi Roro Kidul pun tak kalah populer. Ada berbagai versi mengenai kisah Ratu Pantai Selatan ini. Dalam versi pertama, Nyi Roro Kidul dikenal sebagai Dewi Retnosuwodo, seorang putri kerajaan Pajajaran yang hidup dalam keindahan istana, namun hidupnya berubah drastis setelah ia terkena penyakit misterius. Penyakit ini diduga berasal dari guna-guna, dan tak satu pun tabib kerajaan yang mampu menyembuhkannya. Keputusasaan semakin memuncak ketika keluarga kerajaan mulai menjauhinya, menganggap penyakit tersebut sebagai aib. Dalam penderitaan mendalam, Dewi Retnosuwodo meninggalkan istana dan berjalan menuju Laut Selatan. Di tengah keterasingan dan keputusasaan, ia memutuskan untuk menceburkan dirinya ke laut, berharap segala penderitaannya berakhir. Namun, alih-alih kehilangan nyawa, keajaiban terjadi kala itu. Dewi Retnosuwodo merasakan sensasi yang berbeda, justru penyakit yang selama ini diderita sembuh. Dengan kekuatan magis, ia menjelma menjadi Nyi Roro Kidul, sosok abadi, yang menjaga dan menguasai seluruh wilayah Laut Selatan. Dalam berbagai tradisi, ia digambarkan sebagai wanita anggun bergaun hijau, dengan auranya yang memikat, dan tak terjangkau oleh manusia biasa. Versi kedua, berkisah tentang seorang perempuan cantik, yang menjadi selir dari seorang raja, di kerajaan Pajajaran. Hubungan ini mulanya penuh kemesraan, tetapi berubah drastis saat wanita tersebut hamil. Raja yang awalnya mencintainya, berubah menjadi kejam, menganggap kehamilan itu sebagai ancaman. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan pengawal kerajaan untuk membuang selirnya ke hutan. Dalam keputusasaan dan luka hati mendalam, sang wanita berkelana tanpa arah hingga tiba di pantai Pangandaran. Di sanalah ia melampiaskan kesedihan dengan menenggelamkan dirinya ke dalam laut. Namun, alih-alih meninggal, ia justru diselamatkan oleh makhluk gaib, penguasa Laut Selatan yang terkenal dengan kecantikannya dan kesaktian yang luar biasa. Sang selir kemudian diangkat sebagai anak angkat oleh penguasa Laut Selatan. Setelah menjalani sejumlah ritual sakral, ia diberikan gelar Roro Kidul, dan dianugerahi kekuatan untuk menjadi penguasa wilayah tersebut. Dalam kisah ini, Roro Kidul dikenal sebagai simbol pelindung Laut Selatan, dan penguasa yang tidak mengenal batas kekuatan manusia. Versi ketiga, mengenalkan Nyi Roro Kidul sebagai Roro Sawedi, seorang putri kerajaan Sunda Galuh. Kecantikannya membuatnya menjadi pusat perhatian, sehingga banyak raja dan ksatria dari berbagai kerajaan mencoba meminangnya. Namun, Roro Sawedi menolak semua lamaran, karena keinginannya yang tidak biasa, ia ingin hidup abadi, tanpa terikat oleh hal-hal duniawi, termasuk cinta atau pernikahan. Keinginan ini membuat ayahnya, Raja Kerajaan Sunda Galuh, murka besar.
Sang raja menganggapnya pembangkang, dan mengusir Roro Sawedi dari istana. Putri ini kemudian pergi menuju pantai Parangkusumo, tempat yang dianggap sakral dalam legenda Jawa. Di pantai tersebut, ia bertemu dengan seorang dewa, yang menawarkan hidup abadi, namun dengan syarat ia harus meninggalkan bentuk fisiknya, dan hidup dalam bentuk roh. Setelah Roro Sawedi menyetujui syarat tersebut, ia menjalani ritual transformasi, meninggalkan wujud manusianya, dan berubah menjadi roh penguasa gaib Laut Selatan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, yang tinggal di Keraton Laut Selatan, dan menjadi entitas mistis yang melegenda. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok wanita bergaun hijau, dengan keanggunan yang memikat, namun penuh misteri. Warna hijau dianggap keramat dan sering kali dihindari di daerah pantai selatan, karena dipercaya dapat memanggil Nyi Roro Kidul, atau menimbulkan kesialan, terutama bagi para wisatawan yang mengenakannya. Sebagai penguasa gaib, Nyi Roro Kidul diyakini memiliki hubungan spiritual yang erat dengan raja-raja Jawa, terutama mereka yang berasal dari kerajaan Mataram Islam. Banyak raja Jawa yang percaya bahwa tahta mereka akan tetap stabil selama mereka menjaga hubungan baik dengan Sang Ratu Laut Selatan. Kisah ini diabadikan dalam berbagai ritual keraton, seperti upacara labuhan yang dilakukan di pantai Parangkusumo, sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Pantai Parangtritis dan beberapa lokasi lainnya, seperti Pantai Pelabuhan Ratu, dianggap sebagai tempat keramat, yang menjadi gerbang menuju keraton gaib Nyi Roro Kidul. Masyarakat setempat juga sering mengaitkan legenda ini dengan berbagai peristiwa mistis yang terjadi di kawasan pantai tersebut. Legenda Nyi Roro Kidul bukan hanya sekadar cerita rakyat, tetapi juga bagian dari kepercayaan budaya yang melekat di Nusantara. Kisah-kisah ini mengandung pesan-pesan simbolis mengenai kesetiaan, penderitaan, kekuasaan, dan hubungan manusia dengan dunia spiritual. Hingga kini, Nyi Roro Kidul tetap menjadi salah satu tokoh mitos yang paling dikenang dan dihormati dalam budaya Jawa dan Indonesia. 2. Cerita tentang Dewi Lanjar merupakan bagian dari kisah mitologi Jawa yang melengkapi narasi tentang penguasa lautan di Indonesia. Jika di pantai selatan dikenal Nyi Roro Kidul sebagai ratunya, di pantai utara terdapat Dewi Lanjar yang memiliki latar belakang menarik. Dewi Lanjar memiliki nama asli Dewi Rara Kuning, seorang wanita cantik asal Pekalongan. Nama Lanjar diberikan kepadanya karena statusnya sebagai seorang janda. Dalam bahasa Jawa, Lanjar sering merujuk pada perempuan yang hidup sendiri setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Kisah hidupnya berubah saat dia mengalami kegelisahan karena tidak ingin menikah lagi. Dalam upayanya mencari solusi atas kegelisahan tersebut, Dewi Lanjar mendapatkan nasihat dari Panembahan Senopati, seorang tokoh besar dalam sejarah Jawa, dan Mahapati Singoranu. Mereka menyarankannya untuk menemui Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Setelah bertemu Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar menyatakan keinginannya untuk bergabung sebagai pengikut Sang Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul pun menyambut permintaannya dan memberikan kepercayaan kepada Dewi Lanjar untuk memimpin wilayah Laut Utara. Sejak saat itu, Dewi Lanjar dikenal sebagai penguasa lautan di pesisir utara Pulau Jawa. Kisah ini memperkuat konsep dualisme dalam budaya Jawa, yang seringkali menghadirkan pasangan atau oposisi, seperti Laut Selatan dan Laut Utara, atau ratu penguasa di masing-masing wilayah. Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar melambangkan harmoni antara dua kekuatan besar, yang menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, Dewi Lanjar menjadi simbol kekuatan perempuan dan keberdayaan, serta bagian integral dari kepercayaan masyarakat Jawa terkait lautan. Yang ketiganya, sosok mitologi Jawa yang legendaris, yaitu Nyi Blorong. Nyi Blorong merupakan salah satu tokoh mistis terkenal dalam mitologi Jawa. Ia dikenal sebagai panglima perang terkuat Kanjeng Ratu Kidul,
penguasa Laut Selatan, yang memiliki kekuasaan besar dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Sosok Nyi Blorong tidak hanya dipandang sebagai penjaga kekuatan Ratu Kidul, tetapi juga sebagai entitas mistis yang menebarkan pengaruh di kalangan manusia. Nyi Blorong digambarkan memiliki wujud yang sangat khas, tubuhnya separuh manusia dan separuh ular. Dari pinggang ke atas, ia tampil sebagai wanita yang sangat cantik, memikat, dan penuh pesona. Namun, dari pinggang ke bawah, tubuhnya menyerupai seekor ular besar, dengan sisik berkilauan, memberikan kesan kekuatan dan keangkeran. Wujud ini melambangkan dualitas antara kecantikan dan kengerian, daya tarik dan bahaya. Nyi Blorong dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Sebagai Panglima Perang Kanjeng Ratu Kidul, ia menguasai berbagai ilmu gaib, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan makhluk halus. Ia juga dipercaya memiliki pengikut dari berbagai jenis makhluk supernatural, seperti jin dan siluman, yang setia melayani dan mendukung misinya. Salah satu tugas utama Nyi Blorong adalah menyesatkan manusia, terutama mereka yang mencari kekayaan instan atau pesugihan. Pesugihan adalah praktik ritual mistis untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, dengan menyerahkan sesuatu yang berharga, seringkali berupa jiwa, sebagai imbalannya. Dalam hal ini, Nyi Blorong kerap menjadi perantara, atau pemimpin, yang menggoda manusia, untuk melakukan perjanjian, dengan kekuatan gaib. Nyi Blorong terkenal dalam cerita-cerita rakyat, sebagai entitas yang dapat memberikan kekayaan melimpah kepada manusia, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Konon, manusia yang setuju untuk melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong akan mendapatkan emas dan kekayaan, namun ia harus menyerahkan kesetiaannya, bahkan terkadang nyawanya, sebagai imbalan. Para pengikut Nyi Blorong yang telah terjerat dalam perjanjian ini dipercaya menjadi budak yang taat, melayani kepentingannya hingga akhir hidup mereka. Dalam mitologi Jawa, kisah Nyi Blorong seringkali dianggap sebagai peringatan tentang bahaya, keserakahan dan godaan duniawi. Sosoknya melambangkan ujian bagi manusia, terutama mereka yang tergoda untuk mengorbankan nyawa demi kekayaan. Cerita-cerita tentang Nyi Blorong juga mencerminkan kepercayaan masyarakat akan adanya kekuatan supernatural yang dapat memengaruhi kehidupan manusia, baik dalam bentuk bantuan maupun ancaman. Kehadiran Nyi Blorong dalam mitologi Jawa menambah dimensi mistis pada kepercayaan akan alam gaib dan penguasa Laut Selatan. Sosoknya tetap menjadi legenda yang menarik untuk dipelajari, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga moral. Ketiga ratu ini tidak hanya menjadi cerita yang memperkaya mitologi Nusantara, tetapi juga pelajaran tentang kehidupan, kekuatan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Legenda mereka hidup dalam tradisi lisan, seni, dan kepercayaan masyarakat hingga kini. Dalam desiran ombak dan angin yang menerpa pantai, cerita mereka terus bergaung, mengingatkan kita bahwa di setiap sudut negeri ini, selalu ada kisah yang menyatukan budaya, sejarah, dan spiritualitas.